Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kultum subuh kita pada hari ini tidak terlalu lama, singkat, hanya untuk mengingatkan bahwa Ramadan sudah ada di hadapan kita semua. InsyaAllah sebentar malam sesudah salat Isya kita menunggu keputusan pemerintah. Walaupun belum diumumkan secara resmi, tapi kalau sudah ada bayangan bahwa pemerintah pasti sudah memutuskan, tinggal membaca embel-embelnya, kita bisa berjalan ke salat tarawih insyaallah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan di akhir Sya'ban, di Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan khutbahnya, namun sebelum sampai ke mimbar, sahabat melihat 3 macam keanehan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya ketika Nabi mau berkhutbah. Ketika Nabi melangkah ke anak tangga yang pertama, Nabi tidak langsung naik, tapi singgah di situ dan membaca amin. Naik lagi ke tangga yang kedua, begitu juga Nabi tidak langsung, tapi singgah lagi di situ membaca amin. Sampai di anak tangga yang ketiga tidak langsung, singgah lagi di situ membaca amin. Baru setelah itu baru membalik menyampaikan salam. Setelah itu duduk, baru azan, setelah itu baru naik berkhutbah. Maka di tengah-tengah khutbahnya Nabi itu, para sahabat tidak konseng lagi, karena ini yang keanehan ini yang mau lihat, tanyakan, apa lagi ini? Kenapa barusannya ini Nabi naik ke mimbar untuk berkhutbah, tidak seperti yang lalu-lalu? Maka begitu selesai, para sahabat langsung menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini lain daripada yang lain. Nabi mengatakan, ada apa? Tadi kami perhatikan ya Rasulullah, ketika Nabi akan naik ke mimbar, begitu melangkahkan kakinya di tangga pertama, Nabi tidak langsung, tapi justru Nabi singgah membaca amin. Ada apa gerangan ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika saya hendak naik ke mimbar, tiba-tiba datang Jibril di samping saya dan berdoa. Coba bayangkan, berdoa. Yang berdoa adalah malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salatu wassalam. Penggawana sininna malaikat, pemimpin para malaikat. Banyak malaikat tidak diketahui jumlahnya, lebih banyak daripada makhluk Allah yang lain termasuk manusia. Tapi yang wajib diketahui namanya hanya 10. Coba bayangkan kalau semua nama malaikat itu yang tidak tahu di jumlahnya mau disebut semua nama. Untung Allah menjadikan perwakilan 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Sama ji Nabi, jumlah Nabi itu
kurang lebih 114.000 nabi yang pernah ada. Tapi yang wajib diketahui hanya 25 nabi dan rasul. Coba bayangkan kalau semua nabi yang harus diketahui. Wajib, apa artinya wajib? Berdosa kalau tidak diketahui. Maka malaikat Jibril yang berdoa, yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia, utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas doanya tidak diterima oleh Allah? Pasti dan pasti dikabulkan dan diterima, karena yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pula contoh doa bersama. Ketika malaikat berdoa, Nabi mengaminkan. Begitu juga kalau imam berdoa, makmum mengaminkan. Itu namanya doa bersama. Makanya ketika Jibril berdoa, apa doanya yang pertama di tangga yang pertama? Ya Allah, Ya Rahman, jangan engkau terima ibadahnya hambamu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bukan cuma puasa, semua ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah ketika kita durhaka kepada kedua orang tua. Itulah sebabnya Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana aqul walidain. Tidak akan masuk surga barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu pula Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya kemuliaan orang tua jauh lebih baik daripada surga. Baktimu kepada kedua orang tua itu akan menyebabkanmu masuk surga. Sehingga Nabi mengatakan tidak akan masuk surga umatku yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Allah tidak meridhoinya. Masuk surga itu ridha Allah, rahmat Allah, hak kuasanya Allah. Makanya Allah meletakkan pengabdian bakti kepada kedua orang tua setelah menyembah kepada Allah itu di urutan kedua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu berarti menyembah kepada Allah nomor satu, urusan kedua berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah. Ya Allah, jangan engkau terima ibadah hambamu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua doanya Jibril, Ya Allah, Ya Rahman, jangan engkau terima ibadah hambamu yang memutuskan silaturahim, yang berkumpul-kumpul, si benci-benci, bermusuhan, na'udzubillah. Sehingga Nabi mengatakan, ya, la yahillu ahadukum qati'ur rahim fawqa thalathati ayyam. Saya tidak halalkan bagi umatku, alias haram bagi umat Rasulullah memutuskan tali silaturahim lebih dari 3 hari. Jadi kalau terpaksa kita benci, terpaksa kita bermusuhan, jangan lewat 3 hari. Kapan lewat 3 hari? Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Allah melaknat kita dan Rasulnya. Ya, kenapa? Karena orang yang berkorban itu menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya, ya, hadis qudsi mengatakan, wallah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu menolong hambanya ketika hamba itu juga saling tolong menolong.
Ada apa dengan tolong menolong? Berarti di situ silaturahmi sambung. Saling membantu, saling menolong, dan saling menopang, saling menguatkan. Itulah persaudaraan umat yang beriman, umat Islam. Ya. Persaudaraan kita umat Islam ini bagaikan satu. Ya. Al-mu'minu minal mu'mini kal bunyan. Orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain bagaikan satu bangunan. Ia syuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Seperti tidak boleh atau alias memutuskan silaturahmi. Kalau terpaksa jangan lewat 3 hari. Usahakan perbaiki. Jadi sebelum masuk Ramadan itu kita silaturahmi, saling memaafkan. Jangan nanti menjalan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, terlambat ke? Banyak nama itu ibadahmu tidak diterima. Nanti Idul Fitri baru mau saling memaafkan. Nah karena malaikat terlambat koces. Tidak kucatat yang lalu-lalu, dihapus semua gara-gara putus silaturahmi. Dan doanya Nabi malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima ibadahnya alias pending ibadahnya hambamu yang paling kikir. Paling kikir. Nabi bertanya, wahai sahabatku, tahukah kamu dari golongan umatku yang paling kikir? Ada yang menjawab, ya Rasul, yang saya tahu umatmu yang paling kikir, yang tidak mau masubak. Nabi mengatakan, belum. Oh, yang paling kikir itu kalau ada makanannya, nak makan sembunyi-sembunyi, tidak mau dilihat, tidak mau berbagi. Nabi juga mengatakan, bukan. Yang mana itu pada yang paling kikir? Nabi mengatakan, umatku yang paling kikir adalah yang mendengar namaku disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas dia tidak mau berselawat kepadaku. Itulah umatku yang paling kikir. Hati-hati ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kita tidak berselawat kepadanya, maka kita tergolong umat Rasulullah yang paling kikir. Berselawat saja tidak mau, apalagi mau menyumbangkan uangnya juta-jutaan. Nah, salawat itu tidak perlu biaya, cukup mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Atau sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan kita semua terhindar dari 3 doanya malaikat Jibril ini. Perbanyaklah salawat, karena salawat itu merupakan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah, "Aktsiru salawatukum alayya fa inna salawatukum alayya maghfurun lakum." Perbanyaklah kalian membaca salawat untukku wahai umatku, kata Rasulullah, karena sesungguhnya salawatku untukku adalah ampunan Allah bagimu. Mudah-mudahan kita termasuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terhindar dari doa-doanya malaikat Jibril dan aminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terjaga dari segala sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan kesehatan, keafiatan, pertolongan dan perlindungan Allah, sehingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yang selalu Allah siapkan kemuliaan di dalamnya. Semakin maju, semakin hari bertambah terus. Tidak pernah berkurang itu pahalanya disiapkan, berganda terus. Semakin jauh harinya, hari pertama dengan hari kedua beda itu pahalanya, setiap tahun, setiap hari meningkat. Makanya jangan lepaskan sedikit pun di bulan Ramadan yang sudah ada di hadapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan katsiran kama amar, hamdan thayyiban mubarakan fi, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آتنا ما أعطيتك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب وبارك في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.